Bagaimana mungkin air liur bisa membatalkan puasa? Maka disimak analisa sarjana muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sarjana lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya sarjana muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah sarjana lovers, pada kesempatan kali ini, pada hari ini sarjana muda akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat fenomenal mengenai puasa. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah benaran menelan air liur tidak membatalkan puasa? Sebelum sarjana muda menjawab pertanyaan ini, bagi pendatang baru jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share juga video-video kami agar diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Baiklah sarjana lovers, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mereka-mereka di luar sana. Begitu juga dengan sarjana lovers, maka sarjana muda hari ini akan menjawab pertanyaan ini. Apakah benaran menelan air liur itu tidak membatalkan puasa? Bila sarjana lovers, mengenai menelan air liur ini banyak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat kita, khususnya bagi orang awam. Mereka langsung menelan air liur ataupun mereka sama sekali tidak mau menelan air liur. Dua hal yang terjadi di masyarakat yang mana kejadian tersebut mengundang simpati sarjana muda. Jadi di sini sarjana muda ingin meluruskan kejanggalan-kejanggalan ataupun kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tersebut mengenai air liur, apakah membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan puasa. Karena kejadian tersebut banyak terjadi di luar sana, banyak yang salah mempraktekkannya karena awamnya ilmu mereka, karena tidak mau menuntut ilmu, maka mereka hanya mengerjakan sesuatu yang mereka tahu dengan asal-asalan. Baiklah sarjana lovers, pada kesempatan kali ini sarjana muda akan membahas tentang air liur, khusus air liur saja teman-teman. Baiklah sarjana lovers, berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa sudah sarjana jelaskan pada tahun yang lalu. Silahkan cek di video-video kami sebelumnya. Ada 9 hal yang membatalkan puasa, ada juga yang mengatakan 10 hal yang membatalkan puasa. Namun di sini kita akan membahas khusus tentang yang pertama, yakni memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga badan dari lubang yang terbuka. Yang dimaksud rongga yang terbuka ataupun lubang yang terbuka di sini teman-teman ada 5. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat lubang membuang air kecil atau lubang buang air besar. Bila sarjana lovers, pada hari ini sarjana muda akan memfokuskan pada mulut saja. Ya. Baiklah sarjana lovers, berbicara tentang mulut adalah tempat untuk menelan sesuatu yang sampai ke dalam lambung kita, tempat penyimpanan makanan dan juga minuman yang akan dicerna untuk menjadi energi dalam kehidupan kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sarjana lovers, berbicara tentang mulut, di dalam mulut ada sesuatu yang keluar, salah satunya adalah air liur. Apakah air liur tersebut boleh kita telan ketika kita lagi berpuasa? Apakah benaran menelan air liur tidak membatalkan puasa? Maka di sini sarjana muda akan menjawabnya. Iya, benar menelan air liur tidak membatalkan puasa apabila melengkapi 3 syarat. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, air liur yang kita telan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, baik itu najis ataupun benda yang suci. Di sini kejadian ini tidak dijelaskan begitu jelas oleh mereka-mereka yang menjelaskannya, sehingga terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat. Salah satu kejadian yang terjadi adalah mereka bangun tidur langsung menelan air liurnya, padahal itu akan berbahaya
dan bisa-bisa membatalkan puasanya. Bagaimana mungkin air liur bisa membatalkan puasa? Maka disimak analisa sarjana muda. Berbicara tentang tidur, ada dua macam orang yang tidur. Ada yang tidur dalam keadaan duduk, ada yang tidur dalam keadaan berbaring ataupun terlentang, dan bahkan ada yang ketiga, orang tidur sambil berdiri. Ini langka teman-teman ya. Jadi di sini orang ketika tidur dalam keadaan berbaring atau terlentang, ketika dia baru bangun, maka kebanyakan mereka adalah bercampur air liurnya dengan sesuatu yang berada di lambung mereka, dengan baik itu makanan ataupun minuman. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika mereka lagi tidur, posisi mulut mereka sejajar dengan lambung mereka, sehingga apa yang ada di dalam lambung akan tertuang menuju ke mulut. Maka tidak heran mereka yang tidur sambil melukis peta-peta di bantal mereka. Itu kejadian yang sangat lumrah teman-teman, kejadian yang sering terjadi di kalangan kita. Banyak orang yang tidur keluar air liurnya, itu dipastikan mereka kalau menelan air liur tersebut akan membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena bercampur dengan najis yang ada di dalam lambung tersebut. Namun bagaimana cara menandainya bahwa itu adalah najis? Caranya sangat gampang. Baunya dapat kita ketahui bahwa baunya bukan lagi bau air liur, tetapi baunya sudah bercampur, baunya menyengat, sehingga kalau kita telan maka dipastikan akan membatalkan puasa kita, sarjana lovers. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan duduk, maka secara otomatis posisi mulutnya dengan lambungnya tidak sejajar, alias mulutnya lebih tinggi, maka kemungkinan besar mereka tidak batal puasa walaupun menelan air liur ketika mereka bangun tidurnya, karena air liur mereka tidak bercampur dengan najis yang ada di lambung mereka. Namun dipastikan kembali, silahkan dicek kembali apakah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan dari lambungnya. Itu pun harus dicek dulu. Selanjutnya, sesuatu yang bercampur dengan najis di sini juga banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan manusia. Di sini adalah khususnya berbicara tentang darah yang keluar dari gusinya karena akibat giginya yang patah ataupun akibat ada benturan dan lain-lain sebagainya sehingga keluar darah dari gusinya. Apabila seseorang keluar darah dari gusinya ketika berpuasa, maka caranya adalah tidak boleh menelan air liur. Bagaimana baru bisa menelan? Caranya adalah dengan cara berkumur-kumur dengan air yang mutlak, yakni air yang suci, lagi menyucikan 7 air yang sudah disebutkan oleh para da'i atau mubalik kita. Ada 7 air yang tahirun mutatahirin, artinya suci lagi menyucikan. Maka air tersebutlah yang bisa digunakan untuk menyucikan gusi kita dari ataupun mulut kita dari najis ataupun dari darah tersebut tadi. Namun ketika seseorang tidak menyucikannya dengan salah satu dari 7 air tersebut, mereka lebih memilih meludahinya. Meludahinya walaupun 1000 kali tetap tidak bisa, tidak memadai, tidak suci. Walaupun rasa darahnya sudah hilang, akan tetapi air liur tidak dapat menyucikan darah tersebut. Ataupun yang ketiga, bukan air liur, bukan bercampur dengan sesuatu yang karena tidurnya, akan tetapi karena muntahnya. Seseorang yang muntah, baik itu karena perjalanan ataupun karena keadaan kurang sehat dan lain-lain sebagainya, apabila mereka tidak menyucikannya, bekas yang ada di mulut mereka dengan air yang suci,
mereka cuma meludahinya berkali-kali hingga tidak ada lagi rasa muntahnya atau rasa yang berbeda di air liurnya, lalu mereka telan, maka itu akan membatalkan puasa mereka. Maka caranya sama, membersihkannya. Ketiga hal tersebut yaitu menyucikannya dengan air suci dengan cara berkumur-kumur hingga benar-benar suci. Baru ketika suci maka baru boleh menelan air liur tersebut. Selanjutnya, syaratnya adalah tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci di sini adalah bisa jadi makanan, bisa jadi minuman yang bekas atau sisa dari makanan dan minuman kita. Umpamanya, tadi sahur kita meminum air yang manis. Ketika masuk waktu subuh ataupun fajar menyingsing, kita tidak sempat membersihkannya, tidak sempat ataupun belum sempat berkumur-kumur. Ketika air tersebut bercampur dengan air liur kita sehingga terasa rasanya yang berbeda, ketika itu kita telan maka batal puasanya. Ataupun begitu juga dengan makanan sisa-sisa makanan yang menempel di celah-celah gigi kita, kita telan maka itu pun akan membatalkan puasa kita. Yang sarjana lovers, syarat yang kedua, air liur yang diminum tersebut adalah air liur yang belum keluar dari batasan mulut. Artinya apa? Air liur di sini yang kita telan tidak bercampur dengan sesuatu, baik itu najis ataupun bukan najis, akan tetapi belum keluar dari mulut. Berbeda ceritanya apabila seseorang menyimpan air liurnya dimasukin ke kulkas sehingga sumber ini ditelan, maka akan membatalkan puasanya. Jadi hati-hati teman. Di sini kalau kita menelan air liur, pastikan tidak keluar dari batasan ataupun dari juzuk mulut. Tidak boleh keluar. Kalau keluar dari juzuk mulut, dari batasan mulut, maka dipastikan Anda atau mereka yang menelannya adalah batal puasanya. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah air liur yang diminum tersebut ataupun yang ditelan tersebut adalah air liur kita sendiri, bukan air liur orang lain. Ketika melengkapi dua syarat di atas, ditambah lagi dengan syarat ketiga, yakni jangan sampai air liur yang kita minum adalah air liur orang lain. Bisa jadi air liur orang lain tersebut adalah istri kita, maka itu akan membatalkan puasa kita. Ataupun air liur binatang-binatang yang dekat dengan kita, maka itu pun akan membatalkan puasa kita. Baiklah sarjana lovers, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa batal puasa menelan air liur kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, air liur tersebut suci daripada bercampurnya dengan benda yang lain, baik itu najis ataupun bukan najis. Yang kedua, air liur tersebut masih dalam juzuk ataupun batasan mulut, belum keluar dari batasan mulut, yakni melewati bibir. Maka ketika melewati bibir itu akan batal puasanya. Yang ketiga, boleh menelan air liur dengan syarat air liur sendiri, bukan air liur orang lain, bukan air liur istri, bukan air liur kucing, bukan air liur binatang peliharaan kita. Dan juga dipastikan apabila ketiga syarat tersebut tidak lengkap, maka menelan air liur tersebut adalah membatalkan puasanya sarjana lovers. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena akan membantu menjadi amal jariah dalam mengembangkan dakwah akal sehat dan edukasi. Sekian dulu, salam akal sehat, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.